Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin akhir-akhir ini banyak sekali para pemula-pemula ya yang mengeluh tentang mesin tetisnya, mesin tetasnya. Entah itu dikarenakan tidak menetas, gagal semua, dan lain-lain. Jadi aku dalam video ini mau berbagi pengalaman tentang mesin tetas yang saya miliki ini. Ya, ini mesin tetas. Ini mesin tetas kira-kira kapasitas 50 butir ya. Ya, mesin tetas ini setelah saya pakai selama 4 gelombang kira-kira 5 gelombang. Nah, dari 5 gelombang itu baru sekali gelombang yang menetas, yang dapat menetas ya. Apa masalahnya? Yang pertama itu awalnya mesin tetas suhunya tidak stabil dikarenakan dindingnya cuma satu lapis. Jadi bisa dilihat di dalam ini. Ya, ini satu lapis ya awalnya, satu lapis cuman pakai triplek aja kayak gini. Nah, kemudian karena suhunya kalau malam itu turun, dindingnya saya kasih seperti ini, kayak busa plastik. Setelah saya kasih ini, suhu meskipun siang meskipun malam suhu tetap berada di titik terakhir yang diinginkan, yaitu di titik 37,6. Oke, kemudian setelah itu, setelah dilakukan perbaikan, ternyata mesin tetas juga masih gagal menetaskan telurnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan karena ventilasinya itu kurang atau tidak seimbang. Bisa dilihat. Jadi besok-besok teman-teman semua peternak yang mau menetaskan telur, kalau bisa membuat itu ventilasi di sebelah kanan kirinya agar seimbang sirkulasi udaranya seperti berikut ini. Bisa dilihat ya. Nah, ini nih ventilasinya nih. Nih kecil saya buat dua, kelihatan nggak itu? kelihatan. Saat buat dua kayak gini, situ juga dua, bisa dilihat. Nah tuh dua tuh, jadi seimbang kan gitu. Setelah itu kemudian pada gelombang ketiganya telur sudah mulai bisa menetas, tetapi si telur si anak-anak telur tersebut tidak dapat memecahkan cangkangnya sendiri. Apa yang menyebabkan si ayam itu tidak dapat memecahkan cangkangnya sendiri? Dikarenakan yaitu kelembapannya kurang dan juga suhunya terlalu panas. Suhunya terlalu panas. Nah, gimana caranya untuk menaikkan apa ini kelembapan ya? Kita di sini menggunakan spons untuk menaikkan kelembapannya. Kira-kira aja ya, mau seberapa spons yang dipakai. Kalau ingin banyak lebih tinggi kelembapannya, pakailah banyak spons, entah 2 atau 3 atau berapa. Coba. Nah, oke, setelah itu kemudian kan tadi itu kemudian suhunya kan terlalu panas. Nah, itu bisa berakibat fatal terhadap si anak ayam tersebut yang mau menetas itu.
Jadi kemarin itu hampir dari 10 ekor, hampir 7 ekor itu mengalami kakinya pengkor, jadi nggak bisa jalan dia. Gara-gara apa? Gara-gara suhunya terlalu tinggi. Suhunya terlalu tinggi, akibatnya adalah kaki si ayam cacat. Jadi cacat itu sebenarnya nggak masalah apa ya, bukan masalah dia dibantu menetas, dibantu memecahkan tangannya atau tidak. Itu masalahnya memang karena kalau kaki pengkor itu masalahnya di apa itu, di suhu tadi, di suhu yang terlalu panas. Tapi kalau kemungkinan kalau si kaki ayam itu begar, itu kayaknya itu di faktor kualitas telurnya ya. Jadi yang pertama pokoknya kalau mau menetaskan telur, jadi teman-teman peternak yang khususnya pemula jika mau belajar menetaskan telur melalui mesin tetas, pokoknya yang perlu diperhatikan itu adalah kualitas telur. Yang utama itu kualitas telur ya. Pokoknya lebih amannya sebenarnya bisa sih pakai indukan yang baru pertama kali menetas, baru pertama kali belajar bertelur, tapi itu resiko kematiannya sangat tinggi. Mungkin dari 10 telur mungkin kemungkinan ya maksimal itu adalah kurang dari 50% ya, 45% itu kemungkinan bisa menetas. 45% itu sudah baik. Karena apa? Kalau telur ayam yang baru menetas ya, yang baru belajar bertelur, baru pertama kali belajar bertelur, itu sangat ringkih sekali ya telurnya, sangat rapuh sekali telurnya. Jadi memang ketika kita melakukan pembalikan telur itu juga harus hati-hati, jadi nggak sembarangan. Tetapi kalau kita memakai telur yang indukannya sudah berkualitas, sudah belajar bertelur 3 kali, itu aman. Jadi kita nggak perlu berhati-hati untuk memutarnya. Jadi pokoknya kalau telur ayam baru pertama kali itu, dari ayam yang bertelur pertama kali itu memang telurnya itu kualitasnya jelek, nggak begitu tahan terhadap guncangan-guncangan. Oke, dan kemarin tuh aku lihat ya di postingan Facebook gitu, banyak sekali teman-teman yang mengeluhkan kenapa ini mesin tetasnya nggak menetas, kenapa ini ya, penyebabnya apa ya nggak menetas. Nah dari situ aku membuatkan video ini. Nah pokoknya yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kualitas telur ayam, yaitu untuk ukurannya, yaitu untuk jadi indukan yang sudah berusia 8 bulan ke atas, itu sudah bisa dijamin kualitas telurnya akan oke-oke. Kemudian yang kedua adalah kestabilan suhu, seperti yang saya katakan tadi. Jadi suhu di siang, meskipun suhu di malam, suhu di pagi hari itu harus bisa tetap di titik 37,6 atau sesuai suhu yang ada di mesin tetas masing-masing, di daerahnya masing-masing. Nah, jadi bisa mungkin suhu itu tetap, jadi ketika malam suhu itu enggak turun gitu loh, tetap di titik segitu. Kan kalau malam itu otomatis udaranya kan dingin, jadi itu bisa mempengaruhi mesin tetas. Nah kalau
mesin tetas itu masih terpengaruh oleh suhu ketika malam, itu berarti mesin tetas itu kurang baik ya. Kemudian setelah itu perhatikan juga ventilasi kayak tadi ya, harus seimbang ventilasinya, sebelah kanan dan sebelah kiri itu harus seimbang. Dan awalnya dulu aku bodohnya itu pikiran kan ini apa, pintunya kan kelihatan nih geronggong ya kan, kelihatan ada lubang-lubangnya kayak gini. Ini kan ada lubangnya kayak gini, kelihatan kayak gitu. Kira-kira sudah cukup lah untuk telur-telur tersebut menghasil untuk bernafas, telur-telur. Dan ternyata itu tidak cukup, maksudnya sirkulasinya nggak merata ke dalam semua. Nah, setelah dari itu saya coba saya melubangi sisi samping dan kanannya. Alhamdulillah telur tersebut sudah bisa menetas. Ya. Kemudian setelah ventilasi, yaitu perhatikan juga suhu ya. Nah, juga saya berpesan kepada teman-teman semua yang pertama kali menentaskan ayam, kalau belum mengetahui hawa suhu yang tepat untuk mesin tetas itu, bisa dicoba. Kalau yang nggak punya alat ukur yang sudah dipercaya, bisa dicoba kalian main ke tempat peternak yang lain lah. Siapa tahu mereka juga punya mesin tetas. Kalian rasakan dulu suhu yang baik itu kayak gimana. Kenalilah kayak gini, rasanya gimana, kenali dulu. Kalau pertama kali itu saran saya ya, itu penting sekali ya. Kalau memang nggak punya teman-teman peternak yang menetaskan telur, masih satu ya kalian harus melakukan uji coba dulu. Seperti contohnya, coba pakailah masukin telur sedikit-sedikit aja dulu. Kalau memang belum dipercaya ya, sedikit dulu, coba 5 dulu. Kalau gagal, coba lagi suhu di sekian gitu. Kalau pengen amannya ya beli alat seperti ini. Yang agak mahalan ya. Ini harganya 80.000, saya impor dari Cina ya. Kita beli di Shopee. Ini harganya 80.000. Ini sudah terpercaya. Sudah saya cek juga. Ini suhunya memang akurat lah. Paling ketidakakuratannya itu cuman berkisar 0,5 ya. 0,5 derajat Celcius ketidaktepatannya. Nah, kemudian kelembapan juga penting juga itu, kelembapan. Rasakan juga kelembapan yang di mesin tetas milik teman yang sudah berhasil melakukan penetasan ayam ya. Itu percuma juga kalau kalian main ke tempat penetasan ayam yang masih juga nyoba-nyoba. Percuma juga, rasakan juga itu kelembapannya. Jadi untuk telur ayam, kelembapan yang baik itu berkisar antara di 55% sampai 65% kelembapannya. Itu bagus untuk telur ayam tersebut. Oke, setelah suhu dan kelembapan sudah, gimana tadi cara menaikkan kelembapannya sudah saya cek. Pokoknya ciri-cirinya itu kalau telur ayam nggak bisa menetas ya, telur ayam nggak bisa menetas.
tapi sudah bisa memecahkan telurnya, tapi nggak bisa membuka cangkangnya. Itu bisa diindikasi bahwa suhunya itu terlalu tinggi. Nah, kalau sudah ada suhu terlalu tinggi, pasti nanti ada ayam yang cacat kakinya. Kalau tidak ada yang cacat, berarti itu ada kesalahan di kelembabannya. Jadi intinya itu kalau suhunya tidak tinggi tapi ayam masih tidak bisa membuka cangkangnya, itu berarti telur tersebut, mesin tetas tersebut, kelembabannya kurang, seperti itu. Oke ya. Oke, cukup sekian dari video kali ini. Jadi saya di sini mau berbagi pengalaman tentang mesin tetas yang saya miliki, apa tadi kendala-kendalanya, apa masalah-masalahnya, cara mengatasinya bagaimana juga sudah saya berikan. Oke, untuk itu untuk teman-teman semua juga jangan lupa subscribe dan like video ini agar teman-teman peternak pemula yang lain bisa mengetahui, tidak mengalami pengalaman-pengalaman yang telah saya lakukan, telah saya lewati. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok goyang-goyang mau cah?